Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Dwiva Kenanga, kemudian ada Melani Nadia Prastiwi, kemudian ada Feiren Twinky Safira, dan terakhir adalah Nur Hasana. Kami akan mempresentasikan mengenai sejarah berdirinya Kentucky Fried Chicken untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah teori organisasi. KFC atau Kentucky Fried Chicken adalah jaringan restoran cepat saji asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Louisville, Kentucky, yang berspesialisasi dalam membuat dan menjual ayam goreng. KFC merupakan jaringan restoran terbesar kedua di dunia, diukur berdasarkan penjualan setelah McDonald's dengan 24.104 lokasi secara global di 150 negara pada Desember 2019. Jaringan restoran ini adalah anak perusahaan Yum Brands, sebuah perusahaan restoran yang juga membawahi Pizza Hut, Taco Bell, dan Wing Street. Sejarah berdirinya KFC. 20 Maret 1930, Kentucky Fried Chicken atau yang biasa kita kenal dengan KFC ditemukan. KFC berawal dari sebuah ruangan bengkel milik seorang kolonel bernama Harlan David Sanders di North Cabin, daerah yang ada di Tenggara Kentucky, Amerika Serikat. Para pendatang dan pejalan yang melintas di Kentucky sulit untuk menemukan tempat makan. Memasuki wilayah itu, mereka hanya menemukan tempat pengecekan ban dan pembersihan kaca depan mobil. Mengetahui keluhan sulitnya menemukan tempat untuk makan, Sanders pun berpikir untuk melakukan sesuatu. Kolonel Sanders adalah seorang anak yang terbiasa memasak untuk adik-adiknya karena telah ditinggal oleh ayahnya sejak umur 6 tahun. Karena kebiasaan itulah ia berpikir untuk membuat tempat makan bagi para pendatang. Tak lama kemudian, ia merombak ruangan penyimpanan kecil di stasiun pengisian bahan bakar tempatnya bekerja dan melapisi lantainya dengan linoleum yang ia dapatkan secara kredit. Di sana, ia meletakkan sebuah meja makan dan mengelilinginya dengan 6 kursi. Meja dan kursi itu adalah perabot yang biasa ia gunakan bersama keluarganya. Sanders pun mulai menyajikan beragam menu makanan desa di meja yang ia susun di ruangan penyimpanan itu pada 30 Maret 1930. Mulai dari daging ham, kentang tumbuk, biskuit, dan ayam goreng. Selain memanfaatkan peluang, upaya ini juga ia lakukan untuk menambah pendapatannya sebagai karyawan di masa-masa depresi ekonomi yang sulit. Tempat makan yang dibangun Sanders semakin berkembang dan diminati. Sanders pun membuka Sanders Cafe yang terletak hanya di seberang lokasi semula. Restoran itu sempat tidak lagi membuat ayam goreng karena lamanya proses memasak. Namun tak lama, ayam goreng kembali dihidangkan setelah Sanders menemukan resep rahasia berupa penggabungan 11 bumbu rempah dan memasak ayam menggunakan panci presto agar proses menjadi lebih cepat. Pada tahun 1940-an, Sanders membuka sebuah motel dan restoran berkapasitas 140 kursi di Asheville, North Carolina. Nama tempat itu adalah The Sanders Court and Camp Cafe. Di sana, ia menyempurnakan resep rahasia dan cara memasak ayam goreng yang sebelumnya telah ia temukan. Tempat ini populer di kalangan wisatawan dan pelancong yang melintasi Corbin, Kentucky. Saya Melani Nadia akan melanjutkan pemaparan materi. Jadi, karena adanya pembangunan infrastruktur di tahun 1950-an, ia terpaksa menutup restoran miliknya. Colonel Sanders memiliki mimpi untuk mewaralabakan ayam goreng dengan resep rahasia yang selama ini ia jual. Namun upayanya banyak diremehkan karena ia menjual ayamnya menggunakan pakaian formal seperti jas dan dasi. Namun Sanders akhirnya berhasil mendapatkan permintaan waralaba dari sejumlah pihak. Setelah ia berhasil penjualan ayamnya di restoran The Drop-In milik temannya, Pete Herman, di sanalah nama Kentucky Fried Chicken dicetuskan, termasuk ember kemasan ayam yang hingga kini masih bisa kita jumpai. Biaya waralaba ketika itu adalah 4 sen untuk setiap ayam yang terjual. Hingga Desember 2019, sudah berdiri sebanyak 22.621 gerai KFC di 150 negara dunia, termasuk Indonesia. Selanjutnya yaitu budaya organisasi KFC. KFC Indonesia menerapkan budaya organisasi yang berfokus pada inovasi, pengalaman pelanggan, dan kualitas. Berikut adalah beberapa aspek budaya yang diterapkan oleh KFC. Yang pertama yaitu visi dan misi. Visinya,
KFC ingin menjadi merek restoran cepat saji nomor satu di Indonesia, mempertahankan kepemimpinan melalui produk, harga, pelayanan, dan fasilitas terbaik. Sedangkan misinya, KFC berkomitmen untuk memperkuat citra merek dengan strategi inovatif, meningkatkan suasana bersantap yang unik, dan selalu mengembangkan produk berkualitas tinggi dengan kecepatan dan keramahan yang tak tertandingi. Selain visi misi, yang kedua itu ada nilai-nilai budaya Amerika. KFC sebagai produk kebudayaan populer Amerika telah berinteraksi dengan nilai-nilai budaya seperti demokrasi, individualisme, kapitalisme, dan hak asasi manusia. Transformasi nilai ini membuat KFC menjadi makanan yang digemari secara luas oleh masyarakat Amerika. Jadi KFC Indonesia berusaha memadukan inovasi, kualitas, dan pengalaman pelanggan dengan budaya organisasinya. Kemudian selanjutnya ada manajemen konflik. Pertama yaitu identifikasi dan analisis konflik. Pertama itu mendeteksi dini, yaitu memantau tanda-tanda awal konflik seperti penurunan produktivitas, ketegangan antar karyawan, atau keluhan pelanggan. Kemudian yang kedua ada analisis akar masalah, yaitu mengidentifikasi penyebab utama konflik, apakah itu masalah komunikasi, perbedaan budaya, kepentingan yang bertentangan, atau masalah operasional. Perkenalkan, nama saya Fairan Tunki Safira. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan. Yang kedua ada komunikasi terbuka. Yang pertama transparansi, yaitu mendorong komunikasi terbuka di semua tingkatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pihak merasa didengar. Yang kedua, mediasi, yaitu menggunakan mediator atau pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan konflik. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Poin pertama ada pelatihan karyawan, yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan tentang keterampilan komunikasi, negosiasi, dan resolusi konflik. Selanjutnya ada pengembangan kepemimpinan, yaitu melatih manajer dan pemimpin tim untuk mengelola dan menyelesaikan konflik secara efektif. Selanjutnya yang keempat ada kebijakan dan prosedur. Prosedur resmi, menetapkan kebijakan dan prosedur resmi untuk menangani keluhan dan perselisihan. Ada kebijakan anti-harassment, yaitu menerapkan kebijakan yang ketat terhadap pelecehan dan diskriminasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil. Selanjutnya yang kelima adalah pendekatan kolaboratif. Poin pertama, penyelesaian kolaboratif, yaitu dengan mendorong pendekatan yang kolaboratif dalam menyelesaikan konflik, di mana semua pihak bekerja sama untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Kemudian tim resolusi, yaitu membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai departemen untuk menangani dan menyelesaikan konflik yang kompleks. Perkenalkan, saya Nur Hasana. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini ada evaluasi dan tindak lanjut. Yang pertama ada pemantauan mengikuti perkembangan setelah menyelesaikan konflik untuk memastikan bahwa masalah tidak muncul kembali. Yang kedua ada evaluasi, melakukan evaluasi berkala terhadap aktivitas strategi manajemen konflik dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Dengan pendekatan yang terstruktur dan sistematif, KFC dapat menangani konflik secara efektif yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas, kepuasan karyawan, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya di sini ada studi kasusnya yaitu kisruh KFC dan karyawan yang berujung demo. Manajemen KFC pun buka suara atas persoalan yang mendera wiralaba makanan cepat saji itu. Lewat keterbukaan informasi yang dikutip detik.com, Direktur Fast Food Indonesia Dalimin Juwono mengatakan sudah pernah dilaporkan oleh Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia atau SPBI pada pertengahan tahun 2020 di Disnaker Provinsi Jawa Timur. Pihak perusahaan mengklaim hingga pada saat ini masih tetap sesuai dengan konditor ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Mereka telah mengadakan kesepakatan untuk perbaikan di 2021 sampai dengan sejak 2021 Januari dan mencapai puncak kesepakatan pada 29 Mei. Kesimpulannya yaitu KFC atau Kentucky Fried Chicken didirikan oleh Colonial Airlines
Sanders pada tahun 1952 di Kentucky, Amerika Serikat. Awalnya hanya sebuah warung kaki lima, KFC dengan cepat saji berkembang menjadi sebuah merek global dengan kepopulerannya dalam ayam goreng renyah khasnya. Sanders menciptakan resep ayam goreng yang unik dan mengembangkan franchise yang sukses menjadikan salah satu merek makanan cepat saji terbesar di dunia. Budaya organisasi KFC dikenal dengan komitmen tinggi terhadap kualitas dan konsistensi mereka, memegang teguh nilai-nilai kejujuran, kerjasama, dan inovasi. Karyawan di KFC diajak untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang positif dan untuk mematuhi standar tinggi dalam pelayanan dan kebersihan. Selain itu, KFC juga dikenal dengan kepeduliannya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, mengikuti prinsip tanggung jawab sosial perusahaan yang kuat. Menekankan pentingnya pengolahan konflik dengan cara yang konstruktif dan membangun dalam konteks operasionalnya, KFC berfokus pada komunikasi terbuka antara tim manajemen dan karyawan, serta mempromosikan budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif. Strategi mereka termasuk penyelesaian konflik melalui dialog dan mediasi dengan bertujuan dan mempertahankan hubungan yang baik antara semua pihak yang terlibat. Pentingnya pendekatan proaktif dalam menangani kontensi konflik juga ditekan, di mana KFC mendorong penggunaan strategi penyelesaian yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, seperti negosiasi yang adil dan kompromi yang bermanfaat. Pendekatan ini membantu memelihara produktivitas dan pengalaman pelanggan yang positif di sekitar outlet mereka. Latihan manajemen di KFC dirancang untuk memastikan bahwa manajer memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola operasi restoran dengan efisien dan efektif. Beberapa komponen utama dari pelatihan manajemen KFC yaitu meliputi, yang pertama ada operasional restoran. Pelatihan ini mencakup prosedur operasional harian, manajemen inventaris, dan pengawasan kualitas produk untuk memastikan standar KFC terpenuhi. Yang kedua ada manajemen tim, yaitu manajemen dilatih dalam mengembangkan dan pengolahan tim termasuk perekrutan, pelatihan, evaluasi, kinerja, motivasi karyawan. Yang ketiga ada kualitas layanan pelanggan, yaitu fokus pada memberikan pengamanan pelayanan yang superior termasuk pelatihan dalam pelayanan pelanggan yang ramah dan responsif. Yang keempat adalah budaya organisasi, pentingnya memahami dan menerapkan nilai-nilai KFC seperti kejujuran, kerjasama, dan inovasi dalam kehidupan sehari-hari di restoran. Yang kelima ada manajemen konflik, keterampilan dalam mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan konflik di antara karyawan atau dengan pelanggan untuk mempertahankan lingkungan kerja yang harmonis. Yang keenam yaitu pelatihan dan keselamatan pelatihan untuk memastikan bahwa semua prosedur kepatuhan dan keselamatan dipenuhi untuk menjaga keamanan karyawan dan pelanggan. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan manajemen individu, tetapi juga untuk memastikan konsistensi dalam standar operasional di seluruh jaringan KFC. Dengan pendekatan ini, KFC dapat mempertahankan reputasi mereka sebagai salah satu merek makanan cepat saji yang ditemukan di dunia. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.